Hai, Rizky di sini. Sesuai dengan judul, kalau misalnya Nitro 5 itu kita lihat dia udah naik kelas sampai ke RTX 3060, tiba-tiba kita dikirimin yang udah memakai RTX 3080. Acer Nitro 5 memang mulai naik kelas semenjak yang waktu itu kita pernah review memakai RTX 2060. Lalu kita juga udah pernah bahas yang paling baru di mana bentuknya udah di-upgrade banyak dan ada Thunderbolt 4 juga. Nah, untuk yang sekarang kita videokan, dia bentuknya sama dengan yang sebelumnya kita review. Jadi kita nggak akan ngomong banyak tentang desain dan pengalamannya karena bakal sama persis aja dan fokus ke spesifikasi. Jadi Nitro 5 yang kali ini kita review memakai mesin yang sama sekali belum pernah kita lihat di Nitro 5 sebelumnya, Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, dan juga RTX 3080. Jujur kalau ditanya laptop lu speknya apa, kalau kita jawab seperti ini, orang pasti kebayang laptopnya itu kalau nggak Predator, Omen, ya line up-nya ROG. Bahkan masih ada Predator line up yang speknya di bawah laptop kali ini. Yang pertama kita lihat spek seperti ini di dalam Nitro 5, sebenarnya sih kita pertanyaannya ya, apa emang beneran line up Nitro itu bisa drive 3080? Untuk tahu jawabannya kita bakal benchmark beberapa synthetic benchmark dan bakal kita bandingkan dengan laptop ber-RTX 3060 dan juga 3070. Kita mulai dulu dari Firestrike. Di benchmark sintetik seperti Firestrike ataupun Firestrike Ultra, terlihat di sini memang skornya itu cukup tinggi. Namun saat kita bandingkan dengan laptop ber-RTX 3060 ataupun 3070, malahan skornya bisa lebih tinggi laptop dengan RTX 3060 loh. Ini membuktikan kalau Nitro 5 secara power memang belum siap dengan RTX 3080. Kalaupun saat gaming juga sebenarnya frame rate-nya biasa aja. Kita mendapatkan frame rate yang tinggi walaupun tidak setinggi laptop-laptop lain yang punya RTX 3070 ataupun 3080 di line up laptop gaming di atasnya Nitro 5. Outriders misalnya dia bisa mendapatkan frame rate yang tinggi tapi harus dibantu dengan DLSS. Kalau Cyberpunk 2077 sangat disarankan untuk dimainkan di setting medium karena disitulah frame rate-nya itu baru playable. Dan apabila ray tracing-nya dinyalakan, frame rate-nya bisa menyentuh di bawah 30 fps. Dan kalau untuk game yang tidak punya ray tracing seperti Red Dead Redemption, dia bisa dimainkan di 60 fps tapi tentunya dengan beberapa frame drop. Skor dari synthetic benchmark ray tracing-nya seperti Port Royal pun masih kalah dengan laptop lain yang ber-RTX 3060. Ini membuktikan bahwa raw powernya laptop dengan 3080 sekalipun nggak bisa menyamai laptop dengan 3060 yang power managementnya itu lebih proper. Kita nggak begitu heran sih dengan performa seperti ini karena power outage untuk Nitro 5 itu sangat limited. Dan saat kita melihat ukuran chargernya masih sama dengan Nitro 5 yang lain, kita skeptis kalau laptop ini bisa memberi performa RTX 3080 secara full. Walaupun saat kita coba ekspor image BMW 27 di Blender, waktunya itu cukup singkat loh, bahkan lebih singkat dengan laptop-laptop dengan 3060 lain yang gue bandingkan skornya. Melihat di HW Info, ternyata RTX 3080-nya memang hanya mengambil power sekitar 75 watt aja, bahkan peaknya hanya di 80 watt. Dan karena hal itulah kita juga nggak bisa berharap banyak dengan performanya, padahal kalau kita lihat heat management masih tenang banget loh. Di full load aja dia masih bisa pass di Firestrike dan juga suhu eksternalnya itu masih dingin banget. Harusnya Acer masih bisa naikin lagi clock speednya agar performanya lebih keluar, tapi balik lagi mungkin memang terbatas di power outage laptop dan juga adapternya. Padahal kita tadi udah ngebenchmark laptopnya itu, semua skor yang kalian lihat dan juga semua frame rate yang kalian lihat itu semua di profil turbo. Ngomong-ngomong soal casan, saat nge-review laptop ini kita baru sadar kalau ternyata Nitro 5 itu dia charging portnya agak dalam ya. Jadi kalau kita mau nyolokin casannya, kita harus make sure kalau casannya itu bener-bener udah kecolok. Kalau enggak, baterainya nggak akan keisi. Oke, kalau kita melihat pasarnya, Nitro 5 yang spesifikasi seperti ini masih belum dijual secara resmi di Indonesia.
Tapi di Tokopedia sendiri, gue malah nemu Nitro 5 yang memakai Ryzen 9 dengan RTX 3080 dengan 32GB RAM di harga 50 juta. Apabila benchmarknya seperti yang gue bench tadi, mending ngambil laptop yang memang proper untuk spek tinggi lah. Atau kalau memang ingin budget laptop bisa ngambil yang 3060 aja. Performanya nggak begitu berbeda. Kalau misalnya mau ngambil RTX 3080 Nitro 5, siap-siap aja performanya itu kurang lebih sama dengan laptop ber-RTX 3060. Dan juga Nitro 5 ini sendiri punya laptop dengan RTX 3060 yang harganya sangat affordable. Jadi mendingan pilih yang 3060 aja lah kalau misalnya mau beli Acer Nitro 5 itu sendiri. Dan jadi kesimpulannya, walaupun dengan RTX 3080, kita entah kenapa masih mendapatkan skor RTX 3080 yang sama dengan RTX 3060 pada umumnya. Mungkin karena RTX 3080 ini yang ada di Nitro 5, dia tidak mendapatkan TDP yang cukup yang biasanya dibutuhkan oleh RTX 3080 pada umumnya. Karena biasanya kan adapternya tebel-tebel kalau misalnya kita lihat RTX 3080. Tapi ya sekarang yang ini sayangnya masih belum dapat adapter yang memadai. Tapi kalau misalnya ditanya overall pengalamannya memakai laptop ini, kalau misalnya memang masuk ke Indonesia, gua cukup acungkan jempol lah. Nitro 5 ini bisa mendapatkan RTX 3080 gitu loh. Secara kertas ya. Walaupun secara TDP ya, dia sebenarnya performanya overall sama lah dengan 3060 pada umumnya. Cuman kalau misalnya laptop ini diberi adapter yang lebih besar lagi, gue penasaran apakah kedepannya Nitro 5 bisa naik kelas sampai ke levelnya mungkin bisa dibilang kayak ya mungkin ke levelnya Strix gitu, atau mungkin jadi ya dia bisa samaan levelnya dengan Predator mungkin juga. Tapi kalau dari gue sendiri, gue masih menganggap kalau Nitro 5 ini adalah pilihan yang budget. Jadi itu aja paling dari gua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe.